Film ini dimulai dengan pesta pernikahan mewah antara seorang pria bernama David dan seorang wanita cantik bernama Kanika. Beberapa bulan setelah menikah, mereka menjalani rutinitas masing-masing. David bekerja sebagai fotografer terkenal, sedangkan Kanika berprofesi sebagai pramugari. Pada suatu waktu, saat David sedang mengadakan pertemuan dengan kliennya dan memamerkan foto serta video hasil jepretannya, klien tersebut terkesan dan setuju untuk menggunakan jasa David pada pernikahannya nanti. Namun, tak lama kemudian, David harus pergi untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Malam itu, pesta ulang tahun David diadakan bersama keluarganya dan disertai kejutan dari istrinya. David merasa sangat bahagia karena sang istri tiba-tiba muncul setelah lama tak pulang. Keesokan paginya, David kembali menjalani rutinitas kerjanya. Sementara itu, insiden tak terduga terjadi ketika salah satu asistennya lalai menjaga peralatan. Tas kamera yang berisi file-file penting diletakkan di tepi kolam dan tanpa sengaja ditendang oleh seorang anak kecil, sehingga jatuh ke dalam air. Akibatnya, seluruh foto dan video dari acara kliennya rusak. Dengan penyesalan mendalam, David dan timnya mencoba meminta maaf kepada klien, namun klien tersebut tetap menuntut ganti rugi. Masalah ini membuat David mengalami kerugian besar dan kebangkrutan karena seluruh asetnya harus dijual. Meski demikian, Kanika tetap setia menemani David dan terus menyemangatinya agar bangkit dari keterpurukan. 2 tahun berlalu, David kini menjadi pengangguran karena jasa fotografinya sudah tak lagi diminati. Sedangkan Kanika berperan sebagai tulang punggung keluarga dengan bekerja keras demi memenuhi kebutuhan. Meskipun usahanya dibantu oleh seorang pria bernama Ong. Namun, David sudah kehilangan semangat untuk meraih kejayaannya seperti dulu. Suatu malam, Kanika mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia bermimpi sedang pulang bersama seorang pilot bernama Stephen, yang juga bekerja di maskapai tempatnya bekerja. Mimpi itu membuat Kanika gelisah dan merasa bersalah. Saat terbangun keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada seseorang, mengakui bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan. Di sisi lain, David mulai merasa ada yang ganjil ketika Kanika kerap menolak ajakannya untuk pulang. Kecurigaan David mencapai puncaknya ketika ia melihat pesan mesra di ponsel Kanika dari Stephen. Suatu malam, David dan Kanika menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh seseorang bernama ST di sebuah restoran mewah. Sepanjang acara, David merasa tak nyaman melihat Kanika dan ST saling bertatapan. Setelah pulang, pertengkaran hebat pun terjadi. David menuduh Kanika selingkuh dengan ST, namun Kanika sangat menolak tuduhan itu. Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Emang menemui David dan memberinya tiket liburan ke sebuah pulau, berharap David dapat menenangkan diri. Selama liburan, David menghabiskan hari-harinya dengan merenung dan minum-minum hingga suatu pagi ia terkejut melihat seorang wanita polos bernama Tasha. Sejak saat itu, David dan Tasha sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Kepribadian Tasha yang ceria dan penuh semangat sempat membuat David melupakan sejenak masalah rumah tangganya, namun bayang-bayang masa lalunya yang hancur kembali menghantuinya. Sementara itu, Stephen semakin gencar mendekati Kanika dan mulai merayunya. Namun, Kanika menyadari kesalahannya dan dengan tegas mengingatkan dirinya akan David. Ia menolak ajakan Stephen dan segera pergi meninggalkannya. Hubungan David dengan Tasha pun semakin tak terkendali hingga akhirnya keduanya melakukan kesalahan besar yang berulang kali terjadi. Kanika yang merindukan kehadiran suaminya memutuskan untuk menyusul David ke tempat liburannya. Sesampainya di kamar David, mereka pun bertemu kembali. Namun, tiba-tiba Tasha datang dengan santainya dan mengambil sebuah barang, segitiga bermuda yang tertinggal. Melihat hal itu, Kanika yang berperan sebagai istri merasa sangat marah kepada David, sehingga hubungan mereka pun berada di ambang kehancuran. Bahkan, Kanika sempat minggat dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya. Namun setelah direnungkan, cintanya kepada David tetap kuat. Akhirnya, dengan basah kuyup karena hujan, Kanika kembali menemui David dan keduanya saling memaafkan. Tak lama kemudian, Tasha mulai mencari tahu lebih banyak tentang Kanika. Ia bahkan sengaja bergabung dengan komunitas yoga yang diikuti oleh Kanika,
dengan dalih agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Namun, bukannya mundur, Tasya justru semakin nekat dan terus mendekati David. Keesokan harinya, David menerima sebuah paket. Awalnya, ia mengira paket itu adalah kejutan dari istrinya, namun ternyata paket tersebut dikirim oleh Tasya. Mengetahui hal itu, Kanika marah pada David. Merasa tak ingin berlarut-larut dalam masalah, situasi semakin memanas. Di tempat kerja, Tasya mendatangi suami David dan menyampaikan salam secara sinis, sementara David terus mencari tahu siapa sebenarnya Tasya. Dari penelusurannya, David menemukan bahwa Tasya memiliki gangguan kejiwaan dan bahkan pernah berkali-kali berurusan dengan hukum. Singkat cerita, Tasya menyelinap ke rumah Kanika dan menyerangnya serta menahannya. Saat David tiba, ia pun tak luput dari serangan Tasya. Namun, dengan sisa tenaganya, David berhasil bangkit dan mendorong Tasya hingga terjatuh. Meski demikian, Tasya masih mampu berdiri dan kemudian kembali menyerang David dan Kanika. Pada akhirnya, Kanika berhasil mengatasi Tasya. Di akhir cerita, David kembali menjalani profesinya sebagai fotografer dan berhasil membangun kembali rumah tangganya bersama Kanika. Film pun berakhir. Pentingnya berjuang demi cinta dan mempertahankan pernikahan meski menghadapi godaan serta masa-masa sulit. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru lainnya.